Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore di zona waktu Indonesia bagian Barat, teman-teman. Selamat datang, teman-teman, di Scholarship Webinar kami yang ke-14. Dan terima kasih kepada teman-teman di sini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kami pada minggu ini. Ya, jadi perkenalkan, teman-teman, nama saya Melva. Saya akan menjadi moderator dan menemani teman-teman selama acara berlangsung. Ya. Sebelum acara dimulai, teman-teman, kita akan menekan sambutan terlebih dahulu dari Mr. Yan selaku founder dari English Benua. Kepada Mr. Yan, dipersilahkan. Okay, good afternoon everyone. Oke, terima kasih ya atas kesempatannya buat teman-teman juga yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. My name is Ryan, I'm the founder of this English course, English Banua. Jadi English Banua ini sebenarnya sebuah kursus ya guys. Kita operasinya di Kalimantan Selatan ya, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Eh, Sebentar. Oke, kemudian sorry ya, tadi ke distract. Oke, kemudian buat teman-teman yang sekarang hadir di kesempatan kali ini, teman-teman cukup beruntung ya. Kenapa? Because today's webinar will be the first ever kita ngundang dari Jerman ya. Kan kita biasanya kan dari Australia, dari UK, ya kan. Kemudian kemarin dari China, Korea. Nah, ini dari Jerman. Yang mana Jerman ini tempatnya Pak Habibie dulu ya, kuliah ya. Nah, jadi it's an honor juga buat saya, buat Mr. Alfianto. Sangat kita sangat berterima kasih ya sudah berkenan hadir pada acara ini. Jadi teman-teman harus nyimak ya dari awal sampai akhir. You must learn a lot of knowledge from Mr. Alfianto. Harus banyak menyimak ya guys, karena dia ini ternyata cukup terkenal juga, cukup bergengsi juga. Jadi teman-teman silakan catat apa yang bisa dicatat. Kemudian disimak dari awal sampai akhir. Ya harapannya semoga teman-teman nanti bisa lanjut S2 atau S3 ke Jerman ya. Nah, seperti yang saya sering bilang, Indonesia ini kurang influencer banyak guys di Indonesia, tapi public figure untuk education itu nggak banyak. Nah, makanya saya hadirkan beberapa narasumber dari awardee, dari beasiswa manapun, supaya menjadi sosok inspiratif teman-teman yang bisa diikuti oleh teman-teman ke depannya. So I think that's all. Thank you. Grab your snack, take a seat, and enjoy the show. Thank you. Baik, terima kasih banyak Mr. Yan atas sambutannya ya. Baik teman-teman, mungkin sedikit gambaran untuk webinar kita pada hari ini. Jadi nanti akan ada pemaparan materi dari speaker kita yang tadi seperti Mr. Yan bilang, pemateri kita dari Jerman. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang memiliki banyak sekali pertanyaan ketika pemaparan materi nanti, silakan di take note dulu di personal note. Kemudian nanti boleh teman-teman bertanya langsung, boleh melalui mic ya, open mic, boleh juga melalui chat gitu ya. Jadi ditahan dulu teman-teman pertanyaannya ya. Nah, langsung saja kita akan berkenalan dengan speaker kita, teman-teman. Jadi perkenalkan narasumber kita pada hari ini adalah Mr. Alfianto. Beliau berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Wah, kebetulan lumayan dekat ya, Mr. Alfianto dengan kota saya. Dan beliau merupakan awardee DAAD dan saat ini sedang menempuh pendidikan master di dua universitas sekaligus, yaitu Universitas Bonn di Jerman dengan jurusan Geography of Environmental Risk and Human Security serta United Nations University Environment and Human Security. Dengan pengalaman kurang lebih selama 5 tahun di bidang NGO, teman-teman yang berfokus pada isu disaster and climate change, beliau akan berbagi perjalanan dalam meraih beasiswa DAAD serta pengalaman berkuliah di Jerman. Ya, Pak ya. Halo Kak Alfianto, apa kabar Kak? Halo Kak Melva, baik. Gimana kabarnya Kak Melva? Alhamdulillah saya juga baik. Di Jerman jam berapa nih Kak kalau sekarang? Sekarang jam 10.30, setengah sebelasan. Setengah 11 pagi atau malam? Pagi-pagi. Oh masih pagi. Wah cukup. Ya. Iya beda banget ya teman-teman. Sama waktu Indonesia bagian Barat di sini ya. Senang sekali Kak Alfianto bisa bertemu pada kesempatan kali ini ya. Langsung saja Kak Alfianto, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk pemaparan materi. Oke, terima kasih Kak Melva. Aku share screen dulu sebentar. Hmm, Sudah terlihatkah? Oke, Oke, sudah aman Kak. oke. Aku full screen aja kalau gitu. Kelihatan kah kalau full screen yang gini?
Aman-aman. Oke. Ya, teman-teman, terima kasih buat English Banua dan teman-teman semua yang sudah hadir hari ini. Am, aku Alfi, aku UR di DAD POS 2025, jadi tahun lalu. Dan aku di sini bukan mau apa ya, aku mau berbagi aja pengalaman dan gimana sih DAD itu beasiswanya. Soalnya dulu juga aku pas daftar DAD sebenarnya banyak bingungnya karena DAD itu agak beda sama yang lain. Kayak misalkan LPDP atau Chevening itu kan mereka kayak satu pintu ya. Nah kalau DAD itu dia punya banyak subkategori yang agak jujur sebelum aku daftar emang agak bingung sih sama sub kategorinya. Jadi bahkan aku juga baru ngerti setelah aku jadi awardingnya gitu. Sebelum itu aku cuman tahu yang cocok sama aku ya ada pos ini gitu. Iya, iya kenalan dulu. Tadi aku namaku Alfianto. Terus kalau S1 aku dulu di Bandung di ITB di kehutanan di 2015 sampai 2019. Terus aku sempat kerja selama 5 tahun di NGO yang tadi udah Kamelva bahas. Aku di NGO terkait um, disaster and climate change, jadi bencana dan perubahan iklim. Dan setelah 5 tahun kerja, sebenarnya aku memutuskan untuk S2 tuh setelah kayak dari dulu dari S1 aku mau S2, cuman aku belum tahu nih, belum kira mau S2 apa, makanya aku kerja dulu dan setelah 3 tahun itu aku baru kepikiran, oh kayaknya memang aku perlu S2 tentang isu ini. Setelah aku kerja dan dapat pengalaman banyak di pekerjaan gitu. Dan teman-teman bisa kalau mau connect atau eh tahu ada sosmed aku ya di IG ada Luis Alfianto atau TikTok atau juga LinkedIn. Kalau di IG aku juga banyak sharing tentang DAD, gimana sih DAD, terus apa aja yang di cover sama DAD dan ya perjalananku secara umum di Jerman tuh gimana gitu. Iya, hari ini aku mau cerita tentang 3 hal kenapa kuliah di Jerman, kenalan sama DAD dan gimana sih strategi um, lolos DAD gitu. Sebentar. Pertanyaan pertama, kenapa sih teman-teman kira-kira ada nggak sih yang tertarik? Ini kan pasti yang di sini yang tertarik yang mau tahu tentang kuliah di Jerman. Nah, kenapa teman-teman itu tertarik kuliah di Jerman? Ada yang mau on mic satu atau dua orang? Kenapa kira-kira teman-teman tertarik kuliah di Jerman? Boleh on mic atau di chat juga boleh, nggak apa-apa. Izin Kak, mau menjawab. Boleh, nggak perlu izin. Aku bukan atasan. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Sebelumnya aku sangat tertarik banget buat bisa lanjut S2 juga di Jerman karena menurut artikel-artikel yang aku baca dan bagaimana orang-orang yang bisa S2 dan apa ya bisa punya kesempatan untuk tinggal di Jerman dan menyelesaikan studi di Jerman itu kayak menarik banget, apalagi akses pendidikan yang lebih apa ya lebih memadai daripada di Indonesia tentunya. Dan sebenarnya aku masih bingung sih kalau di Jerman nanti kan karena perguruan tingginya pun berbeda ya. Dan kemarin pun sempat nonton vlog yang katanya kalau mau ambil kuliah di Jerman nanti harus Jermannya harus C2 dan kayak masih struggle gitu. Kok struggle sih? Hmm. Habis itu apalagi ngelihat. Mhm. Oke, sepertinya terputus. Oke, nggak apa-apa karena masih masih mau ngomong atau tadi terputus ya? Ya, terima kasih. Oke, oke. Ada lagi satu orang lagi mungkin boleh on mic. Kenapa sih tertarik kuliah di Jerman? Aku izin Ada jam, yang boleh nggak? boleh dong. Nggak Oke, perlu izin langsung aja. oke. By the way, kenapa aku sebenarnya bukan di Jermannya sih, tapi karena kebetulan kan eh, apa namanya study abroad itu kan emang emang semua mimpi semua orang kan, khususnya aku, apalagi untuk lanjutin pendidikan dan basic Hmm. pendidikan aku yang sains dan teknologi yang ngebuat aku kayaknya Jerman tuh kunci utamaan
Maksudnya kayak Jerman adalah kunci kali ya. Karena kebetulan kan Iya. eh, Jerman itu untuk fokus sains dan teknologinya itu tinggi banget dan concern banget, apalagi fokusnya ke bagian nanoteknologi or something kayak gitu. Makanya kayak ada ketertarikan banget nih untuk kuliah di Jerman gitu. Siap, terima kasih. Ahmad, Anggia atau apa ini panggilannya? Anggi, panggil aja Anggi. Oke, terima kasih Anggi, terima kasih Nada. Iya, ya tadi dari dari Nada bilang tertarik karena di Jerman pendidikannya lebih bagus, terus juga ada apa pernah dengar dari vlog katanya harus C2. Nah, nanti kita jawab apakah benar kalau kuliah di Jerman harus C2. Terus tadi juga dari Anggi bilang tertarik karena Jerman itu salah satu pusat teknologi dunia. Ya, kita akan cari tahu gimana sih benar nggak sih sebenarnya gitu. Ya, pertama, kenapa kuliah di Jerman itu sebenarnya salah satu yang bisa menjadi pilihan tuh. Pertama, kalau kalian pun tanpa beasiswa, ya walaupun tetap ya kalian perlu uang, tapi maksudnya kalaupun tanpa beasiswa, biaya di Jerman itu relatively itu, sorry, relatively lebih murah dibandingkan English speaking country. Jadi ini kalau mau perbandingan teman-teman, jadi kalau di Jerman, universitas negerinya itu rata-rata 95%-nya itu dia tidak bertuition fee atau nggak ada UKT-nya gitu. Sedangkan kayak di UK, di US, Australia, Kanada, New Zealand itu semuanya bertuition fee gitu. Terus living cost-nya itu kalau dibandingkan negara Eropa lain kayak Swiss, terus kayak Belgia, kayak Belanda, itu masih lebih murah Jerman dibandingkan negara Eropa lainnya. Termasuk juga biaya hidup di Inggris dibandingkan dengan English speaking country lainnya gitu. Kalau pakai mata uang yang sama ya, kita bandingkan kan biar biar apple to apple ya. Jadi ini perbandingannya. Jadi relatively lebih murah dibandingkan English speaking country. Terus kualitas pendidikannya juga sebenarnya nggak jauh berbeda antar universitasnya di Jerman. Jadi gapnya itu nggak terlalu lebar gitu, nggak kayak di misalkan contohnya di Indonesia kan gapnya sangat lebar nih, bahkan antar universitas di Pulau Jawa aja itu masih gapnya terlalu lebar. Nah kalau di sini nih gap antar universitasnya nggak terlalu jauh gitu. Pasti ada tapi nggak selebar itu. Gitu. Terus banyak universitas di sini yang rankingnya sebenarnya memang nggak sementereng di English speaking country. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Oke, ya jadi kalau kenapa sih kalau teman-teman perhatiin kalau misalkan di QS World Ranking atau di ranking-ranking yang eh, website yang menampilkan ranking universitas dunia, kenapa Jerman itu nggak sementereng universitas-universitas English speaking country? Pertama karena jelas penilaiannya itu kan berdasarkan salah satunya riset. Nah, risetnya kan biasanya yang dinilai adalah riset yang berbahasa Inggris. Sedangkan Jerman kan dia tidak hanya menggunakan bahasa Inggris, pasti pakai bahasa lokal mereka, bahasa Jerman gitu. Sama kayak Indonesia gitu. Indonesia kan juga banyak penelitian yang banyak mereka menggunakan bahasa Indonesia, bukan pakai bahasa Inggris. Sehingga jelas dari penilaian juga akan berbeda gitu. Tapi memang sekarang di Jerman banyak eh, S2 dan S3 atau Master dan PhD yang sudah membuka programnya dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi itu. Nah, terus kuliah di Jerman juga kalau pengalaman aku sih di sini dan teman-temanku yang lain, kita bisa jadi lebih mandiri karena pertama, kalau di kelas itu kita sebenarnya nggak wajib masuk kelas. Jadi ini nggak masuk ke penilaian. Kalau di Indonesia kan kebanyakan pengalaman waktu aku S1, ya S2 itu S1 kelas masuk kelas adalah salah satu faktor yang masuk penilaian kan rata-rata itu. Terus yang kedua itu bisa pilih mau ujiannya kapan. Jadi kita tuh dikasih pilihan ujian tanggalnya. Ada dua pilihan tanggal ujian mau misalkan mau pilihan yang pertama atau pilihan yang kedua itu bebas gitu. Jadi itu terserah kita dan tergantung kesiapan kita. Tapi memang rata-rata ujian di sini itu cuma satu kali, cuman ada di akhir semester dan penilaiannya itu agak beda. Jadi penilaiannya cuma dari satu ujian itu yang di ujian akhir semester itu. Jadi nggak ada UTS, ada tugas tapi nggak masuk penilaian, ada presentasi
tergantung mata kuliah tapi rata-rata ya nggak masuk penilaian. Jadi kalau yang penilaiannya lewat ujian ya hanya ujian satu kali itu aja yang terakhir. Tuh. Terus 95% PTN di Jerman itu tadi nggak ada tuition fee. Jadi kita kita tetap bayar namanya semester contribution fee itu beda sama UKT. Jadi kalau semester contribution fee itu biaya yang kita bayarkan untuk mensubsidi bukan subsidi untuk mensupport untuk berkontribusi pada satu kantin kampus, asrama sama kita tuh dikasih eh, namanya semester tiket. Jadi semester tiket itu kita unlimited naik transum apapun kecuali kereta cepat, kereta tram, bus. Jadi kita mau ke seluruh Jerman itu pakai semester tiket itu bisa. Jadi bebas kita mobility di Jerman itu kalau kita punya semester tiket kita bayar ini kita bebas se-Jerman. Ini ada tanda bintang maksudnya ini tergantung universitas juga. Kalau misalkan universitasnya hanya kasih misalkan semester tiket untuk di kota itu aja ya berarti kita bebasnya di kota itu aja. Tapi kalau di tempatku di University of Bonn itu aku dapatnya yang satu Jerman. Jadi aku mau kemana aja asal nggak naik kereta cepat itu udah termasuk di semester tiket ini. Tuh. Nah ini sistem perkuliahan di Jerman. Sebenarnya ya nggak jauh beda sih. Cuma namanya aja yang beda. Ada namanya winter semester itu mulainya Oktober sampai Maret. Ada summer semester itu mulainya April sampai September. Sama ada Vorlesung Freie Zeit itu istilah masa bebas kuliah antara libur lah antara winter semester sama summer semester atau sebaliknya tuh. Terus sistem perkuliahan di Jerman juga sangat mengandalkan kemandirian kita dan tidak bergantung pada orang lain, sangat tidak bergantung pada orang lain karena kebanyakan kalau kita mau ujian juga kita harus daftar terpisah. Nggak kayak di Indonesia, misalkan kita daftar kuliah kan udah termasuk satu paket dengan ujian. Nah, kalau di Jerman dan di tempatku khususnya itu kita harus daftar sendiri. Kalau nggak daftar lupa ya nggak bisa ujian. Bisa jadi ikut ujiannya di ujian yang kedua atau di semester ke depan. Tuh. Ya ini sistem perkuliahannya em, nggak jauh beda sebenarnya. Ada lecture, ada seminar, sama ada ubung atau exercise satu tutorial lah kalau di Indonesia. Yang sedikit beda itu adalah penilaiannya. Jadi kalau IPK di Indonesia kan makin besar makin bagus. Nah kalau di Jerman itu makin kecil justru makin bagus. Kalau yang kalian dapat nilai satu itu udah paling jenius lah, udah sehr good sangat bagus gitu. Jadi antara 1 sampai 1,3 itu udah paling paling perfect lah itu. Paling bawah itu justru yang paling paling gede malah justru paling jelek. Jadi kalau dapat nilai 4 malah kalau di Indonesia kan 4 ini ya summa cum laude ya. Kalau di sini ya pas-pasan lulusnya kebalikannya. Nah, terus terkait bahasa pengantar, kalau S1 itu kebanyakan masih pakai bahasa Jerman, tapi kalau S2 dan S3 itu udah banyak banget yang pakai bahasa Inggris. Jadi nggak usah takut. Tadi pertanyaannya siapa ya? Kanada ya. Emang harus ada yang bilang harus C2. Harus C2 kalau kamu mau kuliah master atau PhD-nya dalam bahasa Jerman. Itu wajib ya C2. Tapi kalau kamu pilih programnya itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris, nggak harus C2 bahasa Jermannya. Nggak bisa bahasa Jerman pun nggak masalah. Aku BTW juga pas datang ke sini bahasa Jermanku A1 jadi aku pakai bahasa Inggris jadi nggak masalah sama sekali kalau kalian belum punya basic bahasa Jerman. Kalau programnya dalam bahasa Inggris. Tuh. Nah, ini perbedaan sistem apa PTN sama PTS-nya. Jadi kalau di Jerman itu PTS-nya sedikit cuma ada 120 kurang lebih. Kebanyakan adalah PTN. Dan tadi PTN-nya itu tidak ada UKT atau tidak ada tuition fee. Jadi kita bayar tadi 100 sampai 350 euro atau kalau dirupiahin jadi sekitar 2 juta sampai 7 juta 8 jutaan satu semester itu loh. Jadi kan mirip kayak UKT di Indonesia ya, tapi itu udah termasuk tiket kita unlimited untuk transportasi publik gitu. Jadi sangat menguntungkan sih. Dan hitungannya kan lebih murah ya dibandingkan em, negara English speaking country atau bahkan di Eropa lainnya gitu. Terus ini jenis-jenis PTN-nya ada university atau universitas disebutnya. Itu sama kayak universitas di Indonesia. Terus ada University of Applied Science atau di sini namanya Fachhochschule, nama istilahnya. Itu kayak politeknik kalau di sini gampangnya kalau di Indonesia.
Terus ada juga University of Art, Film and Music. Ini mirip kayak ISI kalau di Indonesia, Institut Seni Indonesia. Mirip kayak gitu. Sama ada satu lagi yang beda, namanya Duale Hochschulen. Jadi kalau Duale Hochschulen ini dia kita bisa kuliah sambil kerja, tapi kuliahnya itu dibiayain sama perusahaan, tapi kita juga tetap kerja, walaupun gajinya nggak full gitu. Jadi kita barengan kerja sama kuliahnya gitu. Dan ini program studinya nggak banyak sih yang ditawarin gitu. Biasanya program studi yang memang praktikal ke industri itu entah teknologi, IT atau misalkan eh, ekonomi atau manajemen gitu. Nggak banyak yang theoretical, lebih ke praktek. Nah, ini terkait biaya hidup. Jadi kalau sebagai award di DAD, kalau teman-teman nanti lolos misalkan, itu dapat stipend bulanan atau beasiswa bulanan. Kalau master itu 992 euro atau sekitar sekarang berarti sekitar 19 jutaan kalau dirupiahin. Jangan bilang itu gede, kalau di Indonesia jadi gede. Tapi kalau di Jerman itu cukup aja, nggak mewah, nggak kekurangan. Sama kalau PhD itu dapat 1.400 euro atau sekitar 28 juta. Karena sekarang rupiah 20.000. Jadi sekitar 28 juta. Tuh. Nah, apa aja sih yang dihabiskan untuk bulanannya? Satu, untuk rent atau sewa. Itu bisa student dorm atau share flats atau nama di sini namanya WG. Itu kalau student dorm jelas lebih murah, harganya sekitar 200 sampai 400 euro. Kalau share flats atau kos kontrakan barengan lah kalau istilah Indonesianya 300 sampai 700 euro. Tuh. Nah, kalau makanan ini 200 sampai 300 euro. Ini bukan makan di luar ya. Ini kalau eh, set- em, mostly kalau kalian masak. Ini 200 sampai 300 euro tuh tetap kalian bisa makan di luar, tapi paling seminggu sekali gitu. Terus kalau health insurance atau asuransi kesehatan itu udah di cover sama DAAD lewat private insurance-nya tuh. Nah, tapi bisa diganti ke public insurance. Ya, itu kalau private insurance di sini harus kita reimburse, tapi kalau public itu nggak perlu reimburse. Kalau kita ke dokter. Terus kalau kalian butuh liburan atau butuh sosial-sosial, misalkan entah jalan-jalan atau kemana, ya bisa lah budget 50 sampai 100 euro misalkan mingguan kemana gitu. Terus untuk internet, telepon sekitar 20 sampai 30 euro. Sama kalau di Jerman juga em, ada wajib namanya kita bayar radio tax tiap bulannya. Tuh. Nah, teman-teman boleh dong isi ini ya intermezzo aja sih, intermezzo aja sih buat teman-teman. Ini boleh di-scan, boleh di-scan kita kita bermain sebentar. Seberapa siap sih teman-teman kuliah di Jerman? Nih, ini ada beberapa 10 pertanyaan tentang hidup dan kuliah di Jerman. Aku kasih waktu 2 menit kali ya buat ngisi. Cukup nggak 2 menit? Oke, aku timer ya 2 menit. 2 menit. Oke, nanti kalau yang udah boleh boleh ditulisin berapa nih dapat skornya. Tuh. Oke, nanti aku jawab pertanyaannya nih. Ada lebih susah mana Ausbildung dengan kuliah? Sebenarnya Kalau nggak sudah salah. ada banyak pertanyaan Kak di chat Kak. Oke, Mm-mm. Nggak apa-apa, kita nanti di sesi tanya jawab aja ya Kak ya. oke. Ada yang mau share berapa dapat nilainya? Boleh satu atau dua orang share. Biar kita lebih interaktif. Ada yang ini nih, berapa nih? Oke, kira. Ada yang mau share berapa nilainya? Oh, sudah banyak yang join ternyata 96 orang.
Ada mungkin nih aku lihat di layarku Kanada atau Kak Ahmad, Kak Anggi atau Kak Nimas atau Kak Trisno, Kak Heryudi, Kak Bilkis mau share, Kak Fahmi, Kak Aisyah, Kak Bella, aku tidak bisa sebut semua. Ini 95 orang, nggak mungkin aku absen. Oke, kalau tidak ada tidak apa-apa. Kita lanjut. Ya, kita kenalan sama DAD. Nah, apa sih itu DAD? DAD itu lembaga pendanaan pendidikan bahasa Jerman. Jadi untuk pertukaran pengetahuan secara internasional, baik untuk mahasiswa, peneliti, ataupun ada juga untuk alumni DAD. Nah, apa aja sih yang di cover sama DAD? Nah, beasiswanya kalau untuk di Indonesia itu kalau S1 itu hanya short course yang di cover, yang dibiayai DAD. Terus ada S2 fully funded dan untuk S3 atau PhD juga ada, postdoktoral juga ada. Itu yang di cover oleh DAD untuk teman-teman yang di Indonesia. Nah, gimana kita ada apa aja sih DAD itu? Nah, ini aku udah bikin kayak flowchartnya. Jadi pertama kalian cek dulu nih terkait persyaratan prasyaratnya khususnya untuk yang S2 tapi S2 S3 juga sama sih. Pertama, pas kalian daftar itu nggak lagi tinggal di Jerman selama lebih dari 15 bulan. Terus terkait kemampuan bahasa, jadi bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jerman, dan nggak harus bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris itu rata-rata IELTS-nya minimal 6, tapi ini ngikutin lagi ke syarat universitasnya atau jurusan yang kalian pilih. Terus tahun kelulusan maksimalnya 6 tahun. Jadi misalkan kalian daftar 2026, mau daftar tahun ini atau tahun depan, berarti yang bisa daftar itu yang lulus maksimal yang lulus di tahun 2020 atau 2021 kalau daftarnya tahun depan. Tuh. Nah, kalau untuk DAD, beasiswa DAD untuk teman-teman yang di Indonesia itu ada dua. Bisa kalian kuliah di Jerman atau sebenarnya bisa juga kalau mau kuliah di Asia Tenggara. Nah, kalau teman-teman mau kuliah di Jerman, itu aku bagi dua. Jadi ada beasiswa yang wajib punya pengalaman kerja dan yang tidak wajib punya pengalaman kerja. Nah, yang wajib punya pengalaman kerja itu ada dua beasiswa. Yang pojok kiri bawah ini ada namanya DAAD POS yang aku jalani sekarang, sama ada namanya DAAD Helmut Schmidt atau PPGG Public Policy and Good Governance. Nah, DAAD POS itu dia wajib punya pengalaman kerja minimal 2 tahun. Nah, jurusannya dan universitasnya udah ditentuin, ada listnya. Itu. Terkait apa? Banyak terkait pertanian ada, kehutanan ada, media ada, hukum ada, pendidikan ada, terus engineering juga ada, engineering science juga ada, development cooperation juga ada banyak. Tuh. Nggak hanya S2 tapi juga ada S3. Terus ada juga beasiswa yang ini yang butuh pengalaman kerja, wajib punya pengalaman kerja tapi nggak harus 2 tahun. Ada namanya DAD Helmut Schmidt atau Public Policy Good Governance. Ini PPGG ini untuk teman-teman yang punya background pendidikan terkait kebijakan publik, terus tata kelola pemerintahan, ilmu politik, ekonomi, sosial, dan juga punya pengalaman kerja terkait itu. Tuh. Nah, ada juga beasiswa untuk teman-teman yang eh, nggak harus punya pengalaman kerja. Itu ada 6. Ada DAD STEM, itu untuk teman-teman yang dari engineering, dari science, dari matematik, dari teknologi, terkait natural science lah. Tuh. Terkait saintek kalau bahasa ininya. Terus ada juga DAD arsitektur, itu teman-teman dari backgroundnya arsitektur. Ada juga untuk teman-teman seni, itu performing arts. Ada juga kayak teater, terus kayak seni seni apa seni drama ya. Heeh. Terus ada juga yang teman-teman yang dari seni yang lain kayak fine art atau seni murni, desain, komunikasi visual, film. Ada juga untuk teman-teman yang musik. Ada juga teman-teman yang kalau dari Aceh itu ada juga beasiswa DAD khusus teman-teman Aceh baik untuk S2 ataupun S3. Tuh. Nah, kalau untuk yang di Asia Tenggara yang ini
lebih terbatas. Ada terkait food science, ada manajemen pengelolaan sumber daya alam, ada teknik geologi, sama ada di Thailand itu gender and development study atau natural resource management. Tuh. Ini gambaran. Jadi nggak semua, kalau teman-teman ngira beasiswa DAD itu adalah beasiswa yang wajib punya pengalaman kerja, jawabannya nggak harus. Tergantung teman-teman mau jurusan apa gitu. Jadi eh, ini pilihannya. Gitu. Ini yang tadi aku udah sebutin. Jadi kalau master degree ada ini list beasiswanya sama. Terus ini untuk yang teman-teman mau PhD atau mau postdoc juga ada. Ada doktor program di Jerman atau ada juga eh binational supervised doktor. Jadi kalian bisa disupervisi oleh dua supervisor yaitu di Jerman dan di Indonesia. Dan kalian bisa melakukan penelitiannya juga di Jerman dan di Indonesia. Ada juga yang lain kayak tadi EPOS atau development tentang isu development, isu pembangunan, DAD Aceh dan teman-teman lainnya yang di bawahnya. Tuh. Nah, ini syaratnya tadi ya udah aku sebutin yang tiga, tidak tinggal di Jerman lebih dari 15 bulan, terus kemampuan bahasa sama usia ijazah maksimal 6 tahun. Nah, kalau syarat khususnya tadi kalau untuk yang EPOS dan Public Policy Good Governance wajib punya pengalaman kerja. Kalau yang dari STEM atau Saintek itu nggak boleh udah pursue master atau nggak boleh udah lulus dari master sebelumnya. Jadi harus sebelumnya dari S1 gitu. Jadi nggak boleh second master. Terus kalau arsitektur, musik, dan art itu ya punya portofolio dan work sample. Sama kalau ini yang syarat yang di Asia Tenggara. Nah, apa aja yang di cover sama DAD? Itu ada tadi yang aku sebutin, sempat sebutin. Ada stipend bulanan, ini 992 kalau untuk master dan 1.400 untuk PhD. Ada juga asuransi kesehatan. Terus travel allowance tuh biaya untuk kita berangkat sama kita pulang. Jadi kalau untuk master itu cuma dibiayai kita berangkat sama pulangnya. Tapi kalau di tengah-tengah itu nggak ada biaya, kita nggak dibiayain kalau kita mau pulang. Kalau di tengah-tengah master kita mau pulang. Gitu. Nah, kalau PhD itu ada. Jadi karena dia 4 tahun, 3 sampai 4 tahun, dia ada biaya di awal keberangkatan, di akhir kalau pulang sama di tengah-tengah kalau kalian butuh ketemu sama keluarga gitu. Ada annual study allowance itu besarannya 460 euro. Jadi di semester pertama dan di semester ketiga akan diberikannya. Terus terkait visa studi itu kita nggak perlu nyiapin blok account. Jadi kalau kalian tanpa beasiswa DAD, kalau ke Jerman itu perlu nyiapin sekitar 234 juta atau sekitar 11.900 euro untuk visa studinya. Tapi kalau kalian dapat DAD ataupun beasiswa dari Jerman lainnya, itu nggak perlu blok account. Nggak perlu nyiapin 234 juta tadi gitu. Nah, FYI juga kalau aku ada kakak tingkat yang dia pakai beasiswa LPDP ke Jerman, itu dia PhD, dia tetap perlu nyiapin em, apa namanya blok account karena LPDP di sini ti- apa ya tidak direcognize sebagai beasiswa yang apa ya ya tidak direcognize aja sama sama apa kementerian di Jerman sama pemerintah Jerman. Jadi tetap perlu nyiapin blok account kalau kalian pakai LPDP. Terus benefit lain ada German course atau kursus bahasa Jerman 2 sampai 6 bulan sebelum kuliah. Terus kalau kalian setelah kuliah mau kursus lagi itu bisa. Jadi tiap tahun akan direimburse 70% dari biaya course-nya. Sama kalau kalian mau sertifikasi juga akan direimburse biayanya. Gitu. Dan kebetulan aku juga lagi pakai nih yang benefit yang course setelah Jerman course setelah kuliah. Sama kalau yang lainnya, beberapa case yang lainnya kita juga bisa ajuin subsidi sewa bulanan. Terus kalau kita punya keluarga, kita juga bisa bawa misalkan istri atau suami dan anak, itu akan ada allowance juga khusus. Jadi
kalau DAD itu walaupun kita master dari master itu kita udah bisa bawa keluarga kalau udah punya keluarga gitu. Sama kalau misalkan tiket pesawat kita ternyata ada carbon offset payment, kita juga bisa minta reimburse. Ini timelinenya, ini aku kurasi deh, aku kurasi sendiri. Jadi pembukaan beasiswanya kalau EPOS itu beda-beda, jadi dia per program studi. Terus kalau Helmut Schmidt itu ini 1 Juni sampai 31 Juli. Kalau STEM sekitar bulan Juni sampai September itu dari apa? Histori tahun lalu ya. Terus arsitektur ini dan yang lainnya. Nah, apa aja sih kesalahan umum pendaftar? Ini berdasarkan beberapa ada yang dari pengalamanku sendiri. Pertama, kalau format CV, eh DAD itu ada 2 format CV, ada tabular CV sama CV Europass. Nah, kalau yang eh, apa namanya beasiswa DAD yang wajib punya pengalaman kerja itu dia pakai format CV Europass tadi yang kayak EPOS yang aku sama yang PPGG itu dia pakainya CV Europass. Nah, kayak yang STEM dan teman-teman yang lainnya yang dari sebelah kanan tadi, kalau teman-teman ingat ada kotak kiri sama kotak kanan, yang kanan itu yang tabular CV. Tipsnya tetap walaupun misalkan ada aturan maksimal 3 halaman, tetap dibuat ringkas dan padat aja gitu. Terus kesalahan umum pendaftar lainnya misalkan ini kadang ada kan kalau di Jerman ada persyaratan misalkan satu program studi background kita perlu minimal ngambil berapa SKS di mata kuliah tertentu tuh. Nah, itu ada yang kurang. Nah, itu juga kadang bermasalah. Tuh. Terus CV, motivation letter, recommendation letter biasanya akan diminta untuk bertanggal. Tuh. Kalau kemarin aku punya pengalaman eh sebenarnya aku udah cantumin cuman tetap dikasih kayak em, apa ya reminder gitu untuk tetap nyantumin tanggal ini. Terus ini LOM atau motivation letter. Aku pernah review salah satu kandidat DAD EPOS yang gagal. Itu motivation letternya lebih memperlihatkan cuma daftar capaian, bukan cerita atau konteks sama hasilnya gimana. Ini juga jadi salah satu kesalahan umum dari pendaftar. Terus linearitas akademik, pengalaman kerja dan jurusan S2 itu juga sangat dilihat sama di Jerman secara khusus, secara umum gitu, dan DAD juga sangat melihat. Linearitas akademik tuh nggak harus jurusan yang sama ya, tapi misalkan punya keterkaitan gitu. Tuh, atau punya keterkaitan antara pengalaman kerja sama jurusan S2 atau keterkaitan antara background S1 sama S2 gitu. Jadi nggak harus selalu satu jurusan yang sama, tapi yang penting ada punya keterkaitan. Tuh. Terus ini penting memperhatikan kata kunci dari jurusan dan jenis DAD yang di-apply. Jadi tiap DAD kan punya tujuannya tuh. Nah, tujuannya itu dia pasti ada misalkan DAD POS itu untuk sosial dampak sosial dan pembangunan. Jadi ya kita akan banyak explore di motivation letter kita ya itu memunculkan terkait gimana kita bisa berdampak di sosial pembangunan di Indonesia misalkan. Tuh. Dan ya bisa dimunculkan kata-kata kunci itu di motivation letter kita. Tuh. Terus sama dokumen yang membutuhkan tanda tangan. Pengalamanku ini salah satu pengalamanku kemarin aku nggak pakai tanda tangan basah, jadi aku pakai tanda tangan yang di scan terus dimasukin ke dokumen itu mereka nggak nerima itu mereka nerimanya jadi dokumennya kita perlu print dulu di tanda tangan baru kita scan. Ini roadmapnya gimana sih cara pilih jurusannya ini secara umum pasti cek kesesuaian akademik apakah jurusan S1 relevan atau pengalaman kerjamu relevan. Tuh. Terus cek tipe universitasnya ada universitas ada Fachhochschule. Kalau universitas itu dia lebih teoritis, lebih banyak risetnya. Tuh. Nah, kalau kalian mau PhD, sebenarnya PhD juga ada sih yang dari applied atau industri, tapi kan biasanya kan PhD banyak teoritisnya ya. Ya, kalau mau PhD sangat disarankan pilih yang universitas. Gitu. Terus bisa juga kalau kalian bingung gimana cara pilih jurusannya, bisa pilih dari klaster industri di Jerman. Karena kelas di Jerman itu
industrinya sangat terklaster berdasarkan geografisnya gitu. Jadi contoh, misalkan di daerah selatan Jerman itu kan pusat teknologi tinggi manufaktur kayak Mercedes-Benz, BMW, Bosch, Porsche itu kan ada di daerah selatan ya. Nah, itu misalkan teman-teman yang tertarik dengan manufaktur dan teknologi tinggi ya bisa pilih univ-univ yang ada di selatan. Jadi kalau kalian mau magang atau kalian mau ngamatin secara langsung itu bakal lebih enak tuh. Dan pastikan mereka perusahaan-perusahaan ini punya apa kerjasama dengan universitas yang terdekat. Contoh atau contoh lain misalkan di daerah barat eh, ada pusat logistik, pusat energi, terus juga ada UN organization kayak di tempatku di Kota Bonn itu banyak UN organization atau NGO atau LSM-LSM yang base-nya di Bonn gitu. LSM-LSM yang di Jerman banyak juga yang base-nya di Bonn. Jadi untuk jurusanku yang relatively isunya terkait pembangunan dan terkait juga UN itu ya sangat prospektif gitu, untuk pilih jurusan di sana. Ini em, profil gimana cara pilih jurusannya dari profil apa? Profil beasiswanya ini ada di sini. Agak kecil ya nanti apa? Kak Melva ini bakal di-share nggak ya PPT-nya? Boleh, Kak, bisa di-share nanti di grup. Oh iya. Nah, nanti teman-teman lihat aja karena ini tulisannya kecil ya. Jadi nanti teman-teman baca aja. Ini dari hasil em, beberapa dari pengalamanku sendiri, ada pengalaman orang lain dan juga ada yang aku cari-cari di apa Reddit dan di internet aku kurasi di sini. Ini strategi untuk mendapatkan LOA. Jadi kalau di Jerman tadi kualitasnya nggak beda jauh. Jadi jangan terlalu mengandalkan QS ranking. Biasanya kan kita kalau cari universitas cari di QS ranking. Jangan terlalu mengandalkan itu. Bisa juga cari misalkan kalau nggak mau yang bisa juga cari yang dari Times Higher Education Network ranking. Itu dia karena basisnya berdasarkan riset. Jadi itu lebih lebih bisa apa ya menunjukkan gitu gimana kualitas pendidikan di universitas tersebut. Atau juga cari kota yang tadi unggul di bidangnya gitu. Terus kalau di Jerman itu ada istilah namanya numerus clausus atau NC. Jadi NC itu intinya kuota. Jadi kalau di jurusanmu ada tulisan NC, berarti dia punya kuota tertentu gitu. Misalkan ada dua jenis, ada Central NC sama Local NC. Kalau Central NC itu artinya kuotanya itu ditentukan kuotanya untuk seluruh Jerman. Jadi bukan hanya di universitas itu gitu. Nah, kalau Local NC itu kuota yang hanya di universitas tersebut. Tuh. Nah, ini maksudnya apa Hochschule.de? Ini maksudnya kalian kalau biasanya kalau ada yang Central NC daftarnya ke website ini hochschule.de. Biasanya sih jurusan-jurusan kedokteran, kedokteran gigi dan hukum kalau nggak salah itu juga dia Central NC. Dan juga lokal NC. Jadi kalau lokal NC itu kuota yang ada di hanya ada di universitas tersebut. Jadi tiap univ beda kuotanya. Tuh. Nah itu daftarnya di website ini UniAsis. Tapi nggak semua univ sih di UniAsis. Jadi lihat lagi gimana mereka cara pendaftarannya. Terus ada juga non NC atau intinya nggak ada kuota lah. Jadi selama kalian syarat minimalnya terpenuhi akan lolos. Strateginya gimana? Strateginya ya daftar seawal mungkin. Gitu. Terus memang Jerman agak ribet sih. Selain ini juga ada VPD. Jadi kalau di Jerman itu ada namanya Vorprüfung Dokumentation. Jadi itu adalah salah satu screening bahwa atau konfirmasi bahwa requirement yang kamu punya itu sesuai dengan requirementnya universitas gitu. Mintanya kemana? Mintanya ke website ini biasanya UniAsis. Ya, jadi nggak kadang ada beberapa universitas yang nggak bisa kita daftar langsung. Jadi kita harus ajuin VPD ini gitu. Strateginya gimana? Strateginya ya bisa ajukan 2 sampai 3 bulan sebelum deadline pendaftaran kampus karena proses VPD ini setauku lumayan lama gitu. Terus yang lainnya adalah bisa pertimbangkan em, Fachhochschule atau tadi apa Politeknik kalau di Jerman. Terus
Ya, motivation letter yang kuat. Nah, ini strategi motivation letter yang kuat. Yang pertama, paham tujuan DAD yang dipilih. Jadi, misalkan EPOS ya fokusnya ke sosial pembangunan. Kalau PPGG, Public Policy and Good Governance, fokus ke gimana kamu adalah sosok yang punya background, punya pengalaman, dan punya kepedulian terkait tata kelola kebijakan pemerintah, terus isu sosial, terus kebijakan publik. Itu ditunjukkan di motivation letternya. Terus kedua, fokus juga kenapa kurikulum di Jerman ini jadi solusi yang tepat untuk masalah keilmuanmu atau masalah negara, misalkan masalah pembangunan di Indonesia. Tuh. Jadi tunjukin apa sih spesialnya Jerman dan itu bisa jadi potential solution untuk masalah tersebut. Tuh. Terus tadi strongly prefer linear path. Jadi linearitas itu nggak harus satu jurusan tapi punya keterkaitan antara S1 atau pekerjaan dan S2 kamu nanti sehingga itu bisa jadi bekal yang tepat untuk ketika kamu S2. Dan tulis pengalamannya secara kronologis dan logis. Kalau aku biasanya, mungkin teman-teman tahu ada namanya pendekatan STAR, Specific Task Action sama Result. Nah, kalau aku eh tambahin di motivation letterku sebelumnya, baik itu yang aku daftar DAD ataupun kemarin juga aku daftar Chevening, aku pakai tambahin L. L-nya itu adalah learning. Apa key learning yang didapat dari pengalaman tersebut? Nah, ini timeline persiapan em, 12 bulan atau 1 tahun. Jadi bulan pertama sampai ketiga, ini yang paling utama, brainstorming kenapa kamu perlu S2. Itu sangat penting. Klise, klasik, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena ini yang bakal kamu tuliskan di motivation letter, kamu tuliskan apa namanya di personal statement untuk universitas gitu. Terus identifikasi program, cek syarat spesifik, tentu persiapan bahasa Inggris dan atau Jerman gitu. Karena kalau di Jerman baiknya juga teman-teman sebelum berangkat belajar bahasa Jerman basic dulu. Tuh. Bukan untuk di kelas tapi untuk kehidupan sehari-hari di supermarket, di jalan, di transportasi publik. Kalau kalian nggak tahu sama sekali, kalian nanti di kereta misalkan pelongo-pelongo, ini kenapa gitu. Terus ya kalau perlu kursus, daftarlah kursus yang intensif. Terus bulan keempat sampai 6 bertes bahasa, legalisasi dokumen, terjemahan dokumen misalkan. Eh, karena kalau yang di Jerman, pengalamanku pendaftarannya itu butuh dokumen yang berbahasa Inggris minimal. Nggak harus bahasa Jerman, tapi eh minimal bahasa Inggris. Itu udah diakuin. Apalagi kalau program kamu dalam bahasa Inggris. Terus update CV, entah itu dalam format Europass atau tabular form. Cari surat rekomendasi karena biasanya hampir semua Univ di Jerman minta surat rekomendasi, entah itu dari supervisor akademik waktu S1 atau tempat kamu kerja. Terus juga bulan ke-7 sampai 9 udah bisa mulai tulis Motlet, Motivation Letter atau Letter of Motivation. Terus surat keterangan kerja kalau kamu daftarnya DAD Pos. Jadi kalau DAD Pos itu kan tadi wajib punya pengalaman kerja ya. Buktinya apa? Buktinya adalah ini, surat keterangan kerja. Sama bulan 10 sampai 12 itu ya cek lagi, review, kirim berkas, udah deh tunggu pengumuman dan persiapan wawancara. Tuh. Terus ini persiapan bahasa Inggrisku ini berdasarkan pengalamanku sih. Pertama, cari tahu level awal bahasa Inggris kamu, baik itu secara general English atau IELTS. Nah, kalau aku kemarin untuk cari tahunya itu kalau general English bisa ambil tes free di Take Free Level Test dari British Council. Atau bisa juga kalau mau tahu seberapa em, terkait kemampuan IELTS kamu bisa aku kemarin pakai ini IELTSonlinetest.com. Atau kalau mau yang lebih lengkap karena ini cuma nyediain speaking listening sama reading. Jadi speaking sama writingnya nggak ada. Kalau mau lebih lengkap, pengen tahu kemampuan dasar kamu IELTS-nya kayak gimana, itu juga bisa ikut prediction test yang berbayar. Ada banyak sih apa namanya kursus-kursus yang buka prediction test.
Terus kalau aku juga buat jadwal sesuai dengan assessment. Jadi kan ketika aku tahu nih ternyata IELTS aku, prediction IELTS aku yang kurang itu adalah speaking dan writing. Nah, aku tuh punya jadwal di weekday setiap minimal 1 jam itu untuk belajar IELTS. Jadi aku udah jadwalin Senin aku belajar grammar, Selasa listening, Rabu reading, Kamis speaking, Jumat writing. Gitu. Nah, belajarnya kayak gimana? Bisa latihan soal, bisa nonton YouTube terkait apa namanya? Tentang misalkan tentang writing atau tentang grammar, bisa juga kadang kita kan juga males ya. Ya, terutama aku juga kadang males sih kayak aduh nggak ada motivasi. Aku ganti misalkan untuk listening nggak harus latihan soal IELTS tapi aku nonton film dengan subtitle bahasa Inggris dan juga dengan apa Western drama yang dia ngomongnya juga pakai bahasa Inggris. Terus Rabu, misalkan reading juga aku nggak harus latihan soal IELTS reading, tapi kadang-kadang aku readingnya adalah misalkan baca jurnal atau baca berita pakai bahasa Inggris. Contohnya ini aku kemarin sering pakai itu Guardian.com, Jakarta Post, dan bisa juga yang lain sih. Tuh. Terus kalau writing juga kadang untuk latihannya nggak harus latihan IELTS writing. Misalkan kalau awal-awal kalau bosen, misalkan bisa juga nulis diary in English. Itu juga membantu. Tuh. Tapi biasanya kalau udah itu biasanya awal-awal bulan sih. Tapi setelah itu aku selalu latihan terus gitu. Nah latihannya kalau speaking dan writing bisa minta tolong ke orang atau kalau aku kalau writing bisa minta nilai sama AI sama ChatGPT. Kalau speaking aku minta ngobrol sama temenku atau juga kadang-kadang latihan sama AI atau ChatGPT. Yang gratis lah biar nggak banyak keluar uang misalkan. Tapi kalau kalian nggak nyaman bisa juga misalkan kursus intensif. Sama kuncinya adalah familiar dengan soal IELTS dengan yang ngapain namanya latihan soal IELTS gitu. Karena itu sih lebih penting, sangat penting familiarity dengan soal IELTS gitu. Walaupun misalkan kita udah merasa jago nih bahasa Inggrisnya, kalau kita nggak familiar tetap aja kita akan kebingungan. Terus ini beberapa rekomendasi YouTube yang sering aku pakai. Ada IELTS Advantage, English Speaking Success, sama BBC Learning English. Terus catat progresnya. Aku punya spreadsheet sendiri, jadi tiap kali aku latihan, aku catat hasilnya berapa, terus aku evaluasi progresnya gimana. Apakah cenderung naik atau malah turun atau gimana. Dan ini juga penting punya teman belajar IELTS atau teman partner lah, nggak harus teman dekat misalkan atau misalkan teman kenalan dari Telegram atau WhatsApp atau dari manapun itu sangat membantu. Jadi bisa push each other. Tuh. Sama tentukan target kapan mau ujian IELTS-nya. Dan ke share itu aja dari aku. Sorry banyak dan panjang. Aku kembalikan ke Kak Melva. Iya, Terima kasih. oke. Terima kasih banyak Kak Alfianto. Wow, presentasi yang sangat detail Kak Alfi ya. Saya juga sampai, iya, saya ikutan nyimak nih Kak Alfi. Oke, teman-teman ya. Jadi silahkan kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau langsung bertanya, silahkan. Oke, udah ada nih Kak. Udah ada yang langsung raise hand. Dan untuk yang di chat, sebentar ya teman-teman, kita udah pakai dulu yang raise hand. Mungkin yang pertama dulu dari Kak Agus Wahyudi. Silahkan Kak Agus. Saya apa terdengar dengan jelas? Iya, Tak, terdengar Kak. oke. Ya, ya, Guten Tag. Tak mau tanya terkait dengan yang pertama itu terkait dengan course program yang kakak nih kan kalau kasusnya kakak kan two university in one program ya. Itu tuh emang satu program di apa course apa maksudnya satu program di consist of two university itu apa gimana? Terus yang kedua kalau di saya ini kalau saya ini eh, jalurnya mau untuk ke STEM ya. Nah, kalau pas waktu kakak daftar itu untuk yang EPOS itu ada ini enggak ya? Ada apa sih namanya? Ada form pengisian terkait dengan eh, profil of the desired degree program sama study course program yang optionnya itu sampai 5. Mungkin itu dulu. Terima kasih.
Baik, Kak Alfi mungkin boleh langsung dijawab, Kak. Oke, tadi kalau yang pertanyaan pertama, sorry kalau aku konfirmasi dulu yang terkait programku kan ada dua ya, dua universitas. Itu memang satu paket atau enggak maksudnya gitu ya, Kak Agus ya? Iya benar begitu Kak. Oke, ya kalau yang aku kan join master, ada dua universitas itu memang programnya memang join master. Jadi tidak Hmm. satu paket masternya. Ada aku kuliah di dua universitas. Ada temanku yang satu angkatan di adekku dia join masternya empat universitas. Itu juga satu paket. Jadi dari programnya sendiri itu. Dan Pilihan empat dari universitas. Iya, pilihan dari si program studinya ketika kamu oh, daftar gitu. oke oke. Iya, jadi itu satu program. Terus kalau pendaftaran form pengisian Desire program, betul kalau STEM itu memang dia ngisi form yang 5 program studi. Nah, kalau EPOS itu bedanya kita cuma dikasih pilihan 3 program studi. Jadi di motivation letternya kita juga tuliskan itu program studi apa aja yang kita mau daftarin. Tuh. Termasuk juga di form DAD-nya. Kita juga tulisin ada program apa aja yang kita mau daftarin. Nah, kebetulan aku kemarin daftarnya cuma satu program, yang programku sekarang. Jadi aku cuma bikin motivation letternya cuma satu gitu. Eh, Kak, sorry ada feedback. Kan Baik. maksimum program untuk di STEM kan 5 ya. Nah, itu yang tadi itu kan satu satu motivation letter kan eh, ada maksimumnya kalau nggak salah 3 atau 5 page gitu. Dia mainnya page. Nah, itu kalau misalkan kita pilihnya, kalau misalkan aku pilihnya sampai 5 itu one program in one university itu one motivation letter apa one motivation can be cover up one or two university or and program gitu. Ya, aku langsung jawab aja kan, Eva. Ya nggak apa-apa. Silakan, Kak. Iya, jadi kalau DAD itu kan ada dua motivation letter. Gini, kalau DAD STEM itu kita daftar beasiswanya itu terpisah sama universitasnya. Jadi ketika kamu daftar untuk yang STEM, ya setauku kamu bikin satu motivation letter dengan isi kenapa kamu pilih 5 universitas itu, gitu. Nah, kamu akan nulis motivation letter yang berbeda untuk universitasnya juga, gitu. Jadi misalkan kamu pilih 5 universitas, lima-limanya kamu daftarin, berarti kamu bikin 5 motivation letter untuk ke universitas itu sendiri dan satu motivation letter untuk DAD. Jadi kamu bikin 6 totalnya. Oh oke oke oke. Yang untuk di AD itu tetap cover 5 tetap cover semua program yang kita pilih berarti ya. Betul, betul. Jadi satu untuk DAD, satu motivation letter untuk isinya itu nanti kamu jelasin kenapa kamu pilih 5 itu. Oke oke. Sama ini Kak, sorry mau tanya terkait teknis. Ada beberapa apa? Mau make sure aja sih terkait dengan form study program sama apa desire degree ini boleh share screen untuk lampilin ini ya nggak Kak? Apa namanya formnya? Nggak, silakan Kak Melva, boleh apa enggak? Mungkin karena ini banyak yang bertanya ya, Kak Agus. Mungkin nanti bisa di lain waktu ya. Oke oke. Oh Mm-mm. izin izin untuk connect saya. Hmm, Boleh, oke silakan. oke. Terima kasih Kak. Oke, Sama-sama. iya, terima kasih juga Kak Agus. Semoga terbantu ya. Oke, mohon maaf ya karena ini lumayan banyak yang ingin bertanya teman-teman dan waktunya juga limited ya, seperti itu. Mungkin kita akan langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Maulida. Silahkan Kak Maulida. Baik, selamat sore Kak. Sore. Kak Alfianto ya. Dipanggilnya Kak apa Kak? Maaf, aku tadi nggak ngikut dari awal soalnya. Alfi, boleh dipanggil Alfi. Oh, oh baik. Kak Alfi, perkenalkan saya Maulida. Saya izin bertanya terkait surat keterangan kerja ya. Kebetulan kan aku udah sempat searching-searching tentang beasiswa di EED ini, terus sama
searching ke universitas di Jerman yang relate sama jurusan S1 aku. Nah, kebetulan aku kan waktu S1 itu kan aku pilih sastra Indonesia untuk prodinya itu prodi filologi. Nah, kebetulan aku udah lihat ada satu universitas yang cocok di Jerman, itu di Hamburg University. Nah, kebetulan untuk yang tadi kan kakak jelasin ada surat keterangan kerja ya. Kebetulan kan aku sekarang kerja nih kak, ada rencana mau lanjut S2 ke sana. Cuman untuk surat keterangan kerjanya ini, eh, meskipun aku kerjanya nggak berkaitan sama kuliahku nggak apa-apa kak, karena kan aku posisinya kerjanya di bank juga ya, jadi nggak ada hubungannya gitu, nggak ada hubungannya sama, nggak relate gitu sama apa namanya sama jurusan aku gitu. Nah terus yang kedua, untuk di EED ini berarti bisa daftar lebih dari satu universitas ya. Kalau misalkan aku cuman fokus ke satu aja, itu gimana Kak? Apakah untuk alurnya, apakah nanti aku harus apply di universitasnya dulu baru beasiswanya, atau aku apply dua-duanya, atau aku apply di EED-nya dulu ya? Oke, itu saja Kak. Terima kasih ya Kak Alfi. Oke, apakah sudah jelas Kak Alfi pertanyaannya? Ya, jelas. Oke, Terima silakan kasih. Kak. Kalau Kak Maulida, ya, kalau terkait, eh BTW kalau Kak Maulida mau S2-nya tentang sastra lagi kah atau gimana? Iya Kak, aku rencananya mau ngambil filologi lagi. Dan kebetulan jurusan yang ada itu cuma di Hamburg aja, universitasnya. Hmm. Oke, setauku kalau DAD itu untuk yang Indonesia itu eh, nggak ada secara khusus yang cover terkait sastra atau linguistik. Nah, tapi Maulida bisa coba daftar beasiswa dari Jerman lain. Itu ada namanya tadi kayaknya ada yang nyebut juga tuh KAD. Itu KAD itu nerima, setauku nerima semua jurusan termasuk linguistik. Tapi itu ada syarat lainnya, itu ada syarat minimal bahasa Jerman. Kalau programnya dalam bahasa Inggris, minimal syarat bahasa Jermannya itu A2 kalau nggak salah. Terus ada syarat terkait kalau KAD itu ada syarat tentang agama. Kalau harus dari nggak harus sih, maksudnya disarankan dari agama Katolik atau Kristen. Tapi kalau Kak Maulida misalkan ada juga beasiswa yang lain yang khusus teman-teman Muslim itu namanya apa namanya? Aku lupa. eh Nanti aku tulis di kolom komentar. Aku pernah buat kontennya tentang itu. Jadi itu juga nerima semua jurusan termasuk linguistik untuk teman-teman Muslim. Oh, ya nanti aku tulis deh. Aku lupa. Itu bisa nerima untuk Avicenna semua ya. teman-teman. Ya, Avicenna betul. Ya betul. Avicenna Scholarship. Itu juga beasiswa yang baru di Jerman. Maksudnya relatifly baru, tapi udah diakui sama BMZ kalau nggak salah. Apa ya pokoknya salah satu kementerian di Jerman udah diakui. Jadi itu eh, untuk semua jurusan termasuk linguistik. Gitu. Jadi kalau DAD setahu aku nggak ada untuk yang sastra atau linguistik. Tapi kalau untuk S3-nya ada, tapi kalau S2 nggak ada. Tuh. Begitu kamu lihat. Tapi kalau yang untuk daftar daftar lebih dari satu. Kalau cuma daftar satu uni bisa aja. Soalnya aku juga cuma daftar satu uni. Gitu. Begitu. Jadi gitu ya Kak Maulida. Semoga terbantu terjawab. Oke, gimana Kak Maulida? Tadi sempat open mic lagi. Iya, untuk yang surat keterangan kerjanya itu, apakah di yang beasiswa Avicenna ada ya? Kalau kakak kira-kira tahu nggak ya? Kalau Avicenna, setauku kemarin aku lihat nggak ada surat keterangan kerja sih kalau Avicenna Scholarship. Tapi Oke, Kak. kalau yang Avicenna itu perlu ada pengalaman kayak misalkan nggak harus kerja sih kayak pengalaman volunteer. Intinya pengalaman kamu tuh punya dampak sosial gitu. Tapi nggak harus kerja, misalkan volunteer atau pernah magang misalkan. Intinya kamu punya komitmen terkait sosial oleh yang Avicenna. Dibuktikan dengan sertifikat apa gimana Kak? Atau harus ada surat keterangannya juga ya? Kalau terkait kayak volunteer, kayak magang gitu. Setahu aku sih kayak yang penting ada dokumentasi sih entah sertifikat atau atau apa entah sertifikat atau surat keterangan. Yang penting setahu aku harus ada dokumen buktinya salah satunya itu. Tapi aku nggak tahu detailnya sih karena cuman aku tahu salah satu syaratnya itu.
Oke, baik. Makasih ya Kak Alfi. Izin connect ya Kak Alfi. Silakan, tidak perlu izin. Oke, terima kasih Kak Maulida. Oke, mungkin selanjutnya setelah Kak Maulida ada Kak Raudah. Silahkan Kak Raudah. Oke. Baik, Kak Alfi, mungkin pertanyaan aku sebagiannya udah dijawab tadi gara-gara karena Kak Maulida juga tanya hal yang sama. Nah, tapi aku tuh mau nanya Kak, jadi aku kan jurusannya tafsir S1-nya, terus kan mau lanjut S2-nya ambil Islamic Studies nih. Nah, kebetulan awal awal April kemarin itu di daerah aku tuh ada Education Expo. Nah, kebetulan di AAD juga ada kan. Nah, terus aku juga udah Tanya. nge-reach out Mbak Olivia kalau nggak salah. Iya, Mbak Olivia nama beliau. Nah, terus nanya-nanya, ada nggak kalau misalnya untuk jurusan aku yang Islamic Studies itu, ada nggak yang cocok buat di AAD? Terus kata mbaknya kan nggak ada. Nah, kebetulan itu aku dari Aceh, Kak. Jadi aku kan rencananya tuh mau yang apply yang Aceh itu kan. Nah, cuman pas aku kontak orang yang penanggung jawab DAAD untuk Acehnya itu, kata Mbak Mujinya itu, masih belum tahu Hmm, nih informasinya. Terus karena aku bingung tuh aku ngecari di ChatGPT, maksudnya ada nggak untuk jurusan aku? Maksudnya nggak cuman DAD for Indonesia aja gitu. Terus ya. kata ChatGPT tuh, oh bisa katanya. Itu benar nggak sih Kak? Kalau misalnya aku nggak apply yang DAD yang untuk Indonesianya aja. Setahu kalau yang kita dari Indonesia lewat DAAD, DAAD Indonesia. Dan kamu kan dari Aceh, itu bisa, sebenarnya setahuku DAAD Aceh itu untuk semua jurusan. Bisa untuk semua jurusan, asalkan kamu dari Aceh. Itu untuk S2 maupun S3. Tapi memang sepertinya juga itu perlu dicek lagi, apakah Acehnya sendiri punya fokus tertentu, misalkan. Gitu. Misalkan mau prioritasnya jurusan-jurusan misalkan dari lingkungan kah, atau dari pangan kah, gitu. Jadi memang perlu dicek lagi. Tapi kalau dari websitenya itu DADC itu bisa untuk semua jurusan. Gitu. Oh, berarti kalau emang kalau kita dari Indonesia tuh emang biasanya tuh nge-apply-nya yang DAD for Indonesia itu ya Kak? Betul, betul. Oh iya, oke. Oh ya, thank you Tapi bisa Kak. juga sih tadi coba Avicenna. Avicenna itu dia bisa untuk semua jurusan, tapi syaratnya memang harus udah dapat LOE dulu aja sih. Kalau Oh, DAD kan dia nggak wajib ada LOA sebelumnya, jadi kita bisa mm-mm. daftar barengan sama universitasnya. Kalau Avicenna itu sebelum daftar kamu harus punya LOA. Oh iya ya, oke. Oke, thank you Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih juga Kak Rauda. Oke, selanjutnya di sini ada Kak Rizal. Silahkan Kak Rizal. Halo Kak Alfi, cek masuk ya? Halo, Ya, masuk. jelas. Iya, iya Kak. Jadi saya lulusan Sistem Informasi 2021. Terus saya punya pengalaman hampir 2 tahun di Home DG sebagai IT support staff. Terus saya tuh searching-searching ya mengenai DAAD, terutama yang ini Kak, yang saya bingung tuh ada yang ECTS tuh, Comfort ECTS ya, yang European Credit itu. Nah, kalau secara keseluruhan sih saya sudah bisa lah ya, sudah memenuhi. Cuman yang jadi kebingungan tuh ada yang di mata kuliah tertentu, misalnya matematikanya harus gini. Sedangkan saya di kampus nggak ngambil matematika, lebih ke bisnis atau lebih ke IT. Nah, mungkin cara buat apa ya? Saya searching dan menemukan yang tepat itu gimana gitu Kak. Terus sama ini Kak, sama eh, kalau EPOS lebih baik EPOS atau STEM gitu aja sih. Oke. Oke, Kak Oh, Alfi, silahkan langsung siap. jawab. Kalau Kak Rizal, jadi kalau yang pertanyaan terakhir dulu lebih baik EPOS atau STEM? Kalau dari backgroundnya Kak Rizal sih kayaknya akan sangat lebih kuat Kak Rizal daftarnya STEM. Pertama, kenapa? Karena background Kak Rizal udah pendidikannya S1-nya tentang sistem informasi, pernah kerja juga eh, terkait terkait IT lah ya di Komdigi gitu. Itu menurutku udah background yang cukup kuat untuk daftar STEM. Kalau di EPOS itu setahuku nggak ada khusus terkait sistem informasi sih kalau kalau Karizal mau daftar jurusan itu. Jadi yang paling menurutku paling cocok itu daftarnya STEM gitu. Terus terkait cari jurusan ya jurusannya itu Karizal juga bisa coba cari di websitenya DAAD itu ada eh, search engine untuk Karizal cari jurusan.
di seluruh Jerman. Di seluruh Jerman. Jadi Kak Rizal bisa masukin keyword terkait misalkan sistem informasi atau IT atau sistem informasi dan teknologi itu bisa Kak Rizal cari di websitenya DAD di search engine-nya. Aku sebenarnya pernah buat tutorialnya di IG ku gimana cari jurusan lewat search engine-nya DAD untuk seluruh Jerman. Nanti eh Kak Rizal bisa coba cari di IG ku kalau mau ini. Atau bisa cari juga langsung di websitenya DAD. Itu sih. Ada lagi ya pertanyaan yang belum dijawab? Aku lupa deh. Hmm. Ya kalau nanya sih udah tadi kayak gitu. Cuman ya gitu Kak, kadang saya udah nemu yang katakanlah kayak apa ya, kayak human center intelligence system. Nah di satu sisi itu harus ada kredit matematika kayak gitu. Saya nggak Mm-mm. masuk di situnya gitu. Jadi kan agak bingung ya. Mau Mm. ke yang apa FH Dortmund kalau kalau nggak salah ya kurang apa gitu. Nah itu kita yang belum nemu yang pas gitu. Iya, atau coba hubungin kontak person dari programnya. Itu kamu tanya. Beberapa temanku juga ada yang punya pengalaman kayak gitu. Misalkan ada yang kurang gitu. Terutama kalau itu punya pengalaman yang PhD sih. Ada yang beberapa yang kurang gitu di mata kuliahnya. Tapi sebenarnya profilnya udah cukup oke. Itu nanti bisa ditanya sih kira-kira bisa atau enggak dan ada solusinya atau enggak gitu. Tanya ke kontak di program tersebut. Kan biasanya di pendaftaran ada tuh kontaknya yang bisa dihubungin. Coba kontak lewat email tuh. Itu saranku kalau masih apa namanya serak sama jurusan yang Kak Rizal ketemu waktu itu. Tapi kalau enggak bisa juga cari yang lain yang tadi matematikanya nggak jadi yang wajib banget. Oke Kak, thank you. Sama-sama. Oke, thank you juga Kak Rizal. Selanjutnya di sini ada Kak Umi. Silahkan Kak Umi. Iya, makasih banyak Kak. Salam kenal Kak Alfi. Jadi aku itu udah daftar ya, ada yang tahun lalu Mm-mm. untuk program S3. Nah, kemudian kan udah wawancara juga, kemudian kemarin tuh udah dapat surat offering. Jadi mau Mm-mm. diambil atau enggak gitu Kak. Nah, aku udah bales kalau misalnya aku mau ambil. Tapi sampai sekarang tuh masih belum keluar sih surat LOE-nya gitu ya. Nah, itu mau tanya kalau misalnya waktu Kakak itu timeline-nya itu kayak gimana sampai ke keberangkatan. Soalnya aku kan cek di IG Kakak itu kalau nggak salah berangkatnya tuh kan akhir Juli. Nah, aku tuh masih ada khawatir nanti kayak apply visanya berapa lama dan lain sebagainya. Nah, kemudian tadi itu kan di slide Kakak kalau misalnya ada pengayaan bahasa dulu ya, itu tuh kalau nggak salah kan di sana. Nah, itu tadi ditulisnya itu 70% reimburse. Nah, itu tuh apakah emang apa nggak di-cover keseluruhannya? Terus nanti kita tuh harus bayar sisanya tuh berapa gitu, Kak? Ya, makasih banyak, Kak. Oke, kalau aku langsung jawab aja kan, Pak. Ya, nggak Sorry, apa-apa, sorry. santai aja Kak Alfi. Kalau terkait apa namanya? Oh, timeline. Kalau aku dari pengumuman ke dapat letter of award itu sekitar 2 minggu. Nah, kalau udah dapet itu biasanya lagi proses sih. Memang kadang lama sih memang DAD. Yang biasanya yang proses itu setauku DAD yang di bond gitu. Jadi bisa aja nanti Kak Umi hubungin kontak person DAD bond atau DAD kontak person ke DAD Indonesia untuk follow up gitu. Itu kalau timelineku tuh aku dapat pengumuman di 19 April, terus 2 minggu kemudian sekitar 28 April itu aku dapat letter of award-nya. Terus terkait pengurusan visa itu eh kalau dokumen kita lengkap itu biasanya kita yang award di DAD itu dapat privilege secara tidak langsung dapat privilege khusus itu biasanya jadi lebih cepat. Itu waktu itu aku dapat visa appointment dari appointment ke dapat visa itu sekitar 2 minggu. Jadi lumayan sangat cepat dibandingkan dengan awardee atau pendaftar yang lainnya gitu. Terus tadi kalau yang German course, oh sorry, kayaknya itu ada mungkin salah salah persepsi ya yang dari teman-teman yang membahasnya. Jadi sebelum kuliah itu kita dapat language course biasanya 2 sampai 6 bulan sebelum kuliah itu full gratis di cover sama DAD.
Nah, tapi kalau kita mau language course lagi atau kita mau kursus bahasa Jerman lagi setelah kuliah, misalkan pas kuliahnya, itu kita bisa, tapi eh, reimburse 70% dari biaya kursusnya gitu. Jadi kalau sebelum kuliah yang 2 sampai 6 bulan itu kita nggak ngeluarin biaya. Itu diakomodasi, di cover sama DAD. Begitu Kak Uma. Seperti Kok Kak Umi, sorry. Kak Umi, ya. Begitu, begitu ya Kak Umi. Ya, Semoga, makasih Kak. oke, semoga Sama-sama. terbantu. Oke, selanjutnya di sini ada sisa 5 orang nih Kak yang raise hand. Selanjutnya ini dari Kak Raka. Silahkan, Raka. Izin Kak Alfi, tadi kan Nggak sempat perlu, dijelasin juga ada yang nggak perlu NC sama izin. non NC itu ya. Nah itu untuk cara tahu biar kampusnya itu NC dan non NC gimana kayak. Terus sama yang kalau kuliah di Jerman kan ada yang research, terus ada juga yang coursework ya Kak. Terus kalau yang untuk kan saya pengen daftar yang DAAD STEM Kak untuk S2-nya di Jerman. Itu apakah kelasnya itu coursework atau research Kak? Oh, satu lagi untuk yang surat rekomendasi itu gimana ya Kak? Atau dari pembimbing atau dari dosen yang ada tingkatan khusus gitu Kak? Dan terima kasih Kak Alfi. Sama-sama. BTW nggak perlu izinnya, itu budaya feodal, nggak perlu izin-izin. Jadi langsung aja ya Kak, nggak perlu Langsung, izin-izin kayak gitu. langsung aja itu budaya feodal, budaya penjajah. Kita perlu menghilangkan budaya-budaya izin-izin gitu. Betul. Baik Kak Alfi. Iya. Tadi kalau kita tahu NC atau non NC-nya dari mana, itu biasanya tercantum di persyaratan program studinya. Ada keterangan dia tulisan NC atau numerus clausus. Biasanya ada di syarat pendaftarannya itu di website program studinya ada biasanya. Tuh. Terus yang kedua, coursework atau riset. Kalau di Jerman S2 itu rata-rata antara coursework sama riset itu gabung. Jadi kita coursework dulu selama 2 sampai 3 semester, baru nanti kita ada tesis, riset tesisnya di semester keempat atau semester ketiga. Tergantung durasi S2 teman-teman. Tuh. Jadi kalau di Jerman itu tidak terlalu mengenal antara master by coursework sama master by riset kayak di negara Anglo-Saxon atau negara-negara English speaking country. Kalau di Jerman itu udah terintegrasi rata-rata antara coursework sama riset. Jadi kalau kamu mau kuliah tadi apa IT ya atau apa ya, itu biasanya itu akan ada coursework dulu selama 2 sampai 3 semester. Ya, tapi itu balik lagi ke tergantung durasinya. Kalau durasi S2-nya cuma 1 tahun ya berarti coursework-nya cuma 1 semester. Tuh. Seperti itu Kak Raka. Itu yang terakhir juga Kak Alfi untuk yang surat rekomendasi. Oh iya, sorry, surat rekomendasi. Kalau surat rekomendasi itu em, nggak ada syarat untuk tingkatan atau level dari super, apa dari universitasnya. Malah saranku carilah surat rekomendasi yang memang dosennya atau orang itu memang tahu kinerja kamu, misalkan pembimbing akademik dulu atau supervisor supervisor dari em, skripsi kamu, karena itu akan lebih jujur ketika mereview di surat rekomendasinya dibandingkan kamu cari yang misalkan dekan atau apa. Itu DAD tidak memandang power yang memberikan surat rekomendasi. Yang penting itu dari isinya sama gimana seberapa kenal sama kamu gitu. Baik Kak Alfi, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Oke, semoga terbantu Kak Raka. Selanjutnya ini dari Najli. Silahkan Kak Najli. Halo, siang Kak. Siang, Najli. Halo, ini mau nanya Kak untuk misalnya nih mau PhD ke Jerman itu non beasiswa, kira-kira possible nggak sambil part-time? Terus nanti biaya part-time itu untuk accommodation kira-kira bisa nggak ya gitu. Terus mau nanya juga untuk asrama kampus itu termasuk gampang
dapatnya apa enggak. Soalnya kalau di sini tempatku itu apply asrama kampus itu bisa sampai setahun. Jadi mau ini masih persiapan sih, cuman ya mau nanya. Sama ini Kak, birokrasinya ribet nggak ya? Kayak apply untuk resident permit or others urusan-urusan. Oke, thank you. Oke, kalau aku langsung jawab ya Kang Eva. Iya, Kalau silakan. PSD possible nggak part time, tergantung kriteria dari PSD-nya. Boleh nggak Kak? Boleh atau enggaknya kamu untuk part time. Karena ada memang yang PSD yang memang diminta untuk full time gitu. Nah, mungkin nggak bekerja di luar PSD kalau visa kamu termasuknya visa studi di Jerman itu mungkin untuk misalkan kerja eh, mini job misalkan jadi delivery courier atau misalkan kerja di restoran itu mungkin aja asal visanya visa studi. Kalau visanya sebagai visa researcher itu nggak bisa untuk kerja kayak gitu. Itu karena ada eh, temanku yang DAD 2025 itu pakainya visa-visa researcher. Jadi dia tidak bisa bekerja di luar researcher di sini. Tuh, tapi kalau pakai visa studi itu kamu bisa. Terus kalau nah ya itu tergantung lagi apa tenaga kamu cukup apa enggak untuk sambil PSD sambil kerja. Tuh. Terus kalau asrama gimana? Di sini tuh ada krisis housing krisis. Jadi agak sama ngantri. Jadi ngantrinya juga lama kayak 8 bulan sampai setahun. Tapi kebetulan beruntungnya aku dapat asrama itu karena kalau di Jerman itu ada juga ketika pendaftaran asrama itu mencantumkan kayak referral code atau HIN. Jadi itu kayak kode khusus yang diberikan sama program. Itu biasanya diprioritaskan untuk dapat asrama mahasiswa tanpa harus ngantri lama. Tuh. Tapi setiap program itu belum tentu ada si referral code atau HIN itu. Tuh. Terus kalau birokrasi, apakah ribet atau enggak? Jujur Jerman itu ribet. Birokrasi Jerman itu masih pakai paperwork. Jadi kayak hidup di zaman tidak ada email dan lain-lain. Jadi semuanya masih pakai paperwork. Bahkan aku daftar bank itu nggak kayak di Indonesia, kita bisa langsung dapat kartu, kita bisa langsung dapat PIN, kita bisa langsung dapat PIN mobile banking. Kalau di sini harus nunggu dapat PIN mobile banking, nunggu surat seminggu, nunggu kartu ATM-nya seminggu lagi jadi 2 minggu, nunggu PIN kartu ATM-nya lagi seminggu lagi jadi 3 minggu, nunggu PIN mobile banking, PIN yang lainnya seminggu. Jadi baru bisa benar-benar dipakai sebulan setelah kita daftar. Terus kalau residence permit tergantung kotanya. Kalau di kota-kota yang lumayan besar itu cukup panjang antrinya. Aku baru dapat termin, aku visaku habis di 31 Juli, tapi aku baru dapat termin di 16 Juli. Jadi lumayan lama untuk dapat terminnya atau dapat appointmentnya. Jadi kalau mungkin kalau yang teman-teman tahu Jepang juga terkenal birokrasinya dan masih paperwork ya kurang lebih mirip. Indonesia juga masih paperwork sama mirip. Tapi ya karena kita Auslander atau foreigner di sini ya jadi lebih ribet karena dokumennya akan lebih banyak. Seperti itu kan Najli. Oke, thank you ya Kak. Ya, sama-sama. Oke, udah waktunya sebentar lagi nih Kak. Apakah boleh kita ambil 2 pertanyaan lagi, Kak Alfi? Boleh empat-empatnya tapi jangan beranak sih. Maksudnya atau 2 aja, nggak apa-apa maksudnya. 2 pertanyaan. Boleh? 2 orang lagi, boleh? Boleh. Atau ya kasihan juga sih itu udah ngantri tuh. Ya udah, boleh deh Tapi 4-4 ya. tapi ya empatnya tapi masing-masing satu tidak beranak aja udah. Oke, sampai Kak Zahra ya. Sampai Kak Zahra 4 orang tapi tidak beranak ya, teman-teman. Mohon. Ya. Oke, mungkin Kak Reina dulu. Silahkan Kak Reina. Halo, selamat sore, Kak. Sorry. Halo. Kak, tadi kan ini seputar pertanyaan tentang strategi mendapatkan LOA. Sebelumnya kan saya juga sempat searching yang tentang Fachhochschule dengan yang universitas. Karena Kakak bilang tadi kan pertimbangkan untuk Fachhochschule. Jadi aku mau tanya, Kak,
Kalau di Jerman itu untuk universitas sendiri dengan Fachhochschule itu ada perbedaan nggak? Kan Fachhochschule itu kan politeknik. Kalau di Indonesia kan terasa ya Kak kesenjangan perbedaan itu, apalagi setelah mendapatkan kelulusan baru kita mendapatkan ke dunia kerja itu ada perbedaan gitu. Kalau di Jerman bagaimana Kak? Iya, kalau di Jerman Terima kasih Kak. perbedaan, iya sama-sama Rina. Kalau di Jerman perbedaan antara Fachhochschule sama universitas bedanya nggak terlalu jauh sih untuk kesempatan opportunity untuk dapat kerja. Bedanya mungkin sektor industrinya. Kalau Fachhochschule kan itu applied science, mungkin lebih banyak ke industri. Industri-industri memang butuh applied gitu. Bukan industri-industri misalkan, bukan pekerjaan-pekerjaan yang butuh theoretical gitu. Jadi kalau dari sisi kesempatan, setauku dari pengalaman dan cerita-cerita teman-teman sama, hanya beda sektor industri aja. Oke, seperti itu Kak ya, Kak Rina. Oke Kak, terima kasih Kak. Sama-sama, Hmm. semoga terbantu. Kemudian selanjutnya Fahmi, silakan Fahmi. Oke, baik. Kak Alfi, saya ingin bertanya. Saya di sini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Renata Lampung. Kebetulan saya dari Fakultas Pendidikan, jadi saya kuliah di bidang studi pendidikan. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah di Jerman, khususnya di beasiswa DAAD itu ada tidak Kak apa jurusan atau fakultas yang tentang bidang studi pendidikan, baik itu mungkin pendidikan bahasa. Kebetulan saya ini kan jurusan pendidikan bahasa Arab dan memang sangat-sangat tertarik untuk kuliah di Jerman gitu, ambil S2 di Jerman Kak. Nah, saya bingung. Yang jadi kebingungan bagi saya itu adalah di Jerman itu kan terkenal dengan teknik, kemudian teknologi dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di beasiswa DAAD itu ada tidak Kak studi atau master S2 tentang jurusan pendidikan, baik itu pendidikan bahasa ataupun manajemen pendidikan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Kak. Mungkin itu. Oke, Fahmi. Kalau di Jerman, DAD itu ada tiga, seingatku ada tiga jurusan, tapi bukan pendidikan bahasa. Itu adanya di manajemen pendidikan. Ada tiga jurusan. Nah, ada teman angkatanku yang DAD 2025 itu ngambil dia International Education Management. Itu dia join master juga antara Jerman sama Mesir. Jadi dia kuliahnya di Jerman sama Mesir. Itu ada. Jadi jawabannya ada atau enggak ada. Ada tiga jurusan, tapi yang aku ingat salah satu yang paling aku ingat itu yang International Education Management. Dan backgroundnya itu nggak harus dari nggak harus murni dari pendidikan, tapi kalau yang penting punya pengalaman pekerjaan yang terkait dengan education management gitu. Jadi jawabannya ada dan bisa dicoba. Ada tiga jurusan. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke Kak Fahmi. And then nextnya ini selanjutnya ada dari Faik. Silahkan Kak Faik. Ya, halo, eh, Kak Alfi mau tanya. Sebenarnya eh, kan ini karena kegudahan saya aja sih. Jadi yang saya lihat dari DAAD kan selalu ada maksimal 6 tahun dari tanggal ijazah S1 gitu. Nah, apakah ada program DAAD yang tidak membatasi maksimal 6 tahun itu? Soalnya kemarin saya lihat di e-pos itu tidak ada statement itu. Nah, ini saya mau memastikan aja, mungkin seperti itu aja sih pertanyaannya. Berhubung saya udah Jawaban. lulus 6,5 tahun yang lalu. Oke. Jawabannya semua DAAD termasuk EPOS termasuk yang aku ini ada kok di panduannya di EPOS juga ada panduannya tidak boleh lebih dari 6 tahun. Jadi jawabannya semuanya maksimal 6 tahun. Tapi ada nggak case yang lulusannya udah misalkan 7 atau 8 tahun dan lolos beasiswa DAAD ada beberapa case. Tapi ya coba coba aja dulu siapa tahu memang bisa karena ya memang persyaratannya sih memang 6 tahun tapi ada beberapa case yang bisa jadi mungkin bisa aja dicoba dulu kalau masih kayak 6,5 atau 7 tahun kayaknya masih kalau kamu bisa menunjukkan kamu stand out itu bisa jadi pertimbangan. Oke, oke, makasih itu aja sih mungkin. Thank you. Sama-sama. Oke Kak Faik. And then ini akan jadi pertanyaan terakhir ya Kak Alfi dari Zahra. Silahkan Zahra. Halo Kak, mau tanya nih, kalau Kak katanya kan suaranya terlalu kecil Kak Zahra. oh,
Sebentar. Aduh. Ini masih kecil ya? Iya, masih kecil. Aman, aman, aman. Udah aman ya? Oke. Jadi saya mau tanya, sebenarnya kan saya udah lulus S2 ya sebelumnya. Nah, kalau tadi kan kakak bilang nggak bisa ngambil second master kalau untuk di DAAD. Emang nggak bisa di semua jenis beasiswa DAAD atau masih ada yang bisa? Terus untuk yang sertifikat atau surat pengalaman kerja itu harus dibuktikan dengan apa namanya, dengan dikeluarkan dari instansi atau company tersebut, atau bisa hanya kayak minta rekomendasi dari rekan kerja misalnya kayak gitu, kalau yang bisa membuktikan saya memang pernah kerja di company tersebut selama berapa tahun misalnya kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kak, terima kasih. Iya, kalau untuk pertanyaan pertama itu nggak cuman hanya DAAD STEM yang nggak boleh second master. Tapi kalau DAAD lain kayak EPOS, kayak PPGG dan yang lainnya, kecuali STEM itu bisa second master. Terus yang kedua, kalau terkait surat keterangan kerja itu dari instansinya, karena DAAD minta ada kop suratnya, ada tanda tangannya, ada eh, penanggung jawab yang memberikan tanda tangan itu, yaitu dari entah dari HR atau dari yang punya otoritas di company atau di tempat kerja kamu sebelumnya. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, nah jadi itu menjadi penutup kita, Kak Alfi. Jadi itu adalah pertanyaan terakhir. Mungkin buat teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya, silahkan connect via ada IG, kemudian juga LinkedIn-nya Kak Alfi. Betul ya, Kak Alfi ya? Iya, jadi silakan teman-teman connect aja ya. Nah, kemudian teman-teman sebelum kita tutup webinar kita pada hari ini, kita akan ada foto dulu, foto session. Jadi teman-teman silahkan open kameranya sebelum kita foto, screenshot ya teman-teman. Silakan dibuka dulu kameranya. Mungkin nanti teman-teman bisa upload di SG, kemudian nanti tag ke Alfi, kemudian tag juga English Banua. Siapa tahu di repost sama Kak Alfi. Oke, silakan teman-teman. Open kameranya. Oke, good. Karena di sini ada 4 slides, jadi kita akan ada 4 kali ya, teman-teman. Oke, kita mulai dari slide pertama. 1, 2, 3, siap-siap semuanya. Oke, ini slide pertama, kemudian slide kedua. 1, 2, 3. Kemudian slide ketiga, teman-teman. 1, 2, 3. Terakhir ya, teman-teman, ini adalah yang keempat. 1, 2, 3. Oke, good ya. Nah, jadi itu teman-teman untuk webinar kita pada hari ini. Nah, untuk teman-teman yang belum gabung dengan eh, grup WhatsApp kita, boleh teman-teman silakan bergabung di link ini karena setiap minggunya kita akan ada webinar dari orang-orang yang berbeda dari seluruh dunia, teman-teman, tentang scholarship. Jadi teman-teman boleh silakan akses di link tersebut yang sudah aku share ya. Atau kalau misalnya teman-teman kesulitan untuk akses, bisa ada di IG kami, di IG English Banua, gitu ya. Dan terima kasih kepada Kak Alfi yang sudah membagikan ceritanya. Semoga teman-teman di sini bisa termotivasi. Dan terima kasih juga kepada kolaborator yang sudah berkolaborasi dalam webinar kita kali ini. Ada Ibnu Sina Foundation, Forum Maju Bersama OSIS, dan yang terakhir itu adalah Gas Belajar ID, gitu ya. Dan untuk teman-teman yang mau mengakses recording boleh karena kita akan share PPT-nya. Boleh ya Kak Alfi PPT-nya? Siap. Boleh. PPT dan recordingnya di grup. Jadi jangan lupa teman-teman untuk gabung di grup. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman untuk webinar kami hari ini. Terima kasih banyak yang sudah datang. Sampai ketemu di minggu depan. Bye semuanya. Terima kasih Kak Alfi. Terima kasih semuanya.